Hai teman-teman, kali ini saya mau berbagi cara membesarkan rok yang kesempitan ya teman-teman. Ini di bagian pinggang dan pinggul ya teman-teman, roknya sempit banget dan ini hasilnya ya yang sudah saya besarkan. Dan di bagian samping memakai resleting Jepang ya teman-teman. Ini saya besarkan kiri kanan ya, dan hasilnya ya benar-benar bagus ya teman-teman. Tonton terus videonya ya teman-teman, dan jangan di skip agar kalian tidak gagal paham ya teman-teman. Dan caranya cukup simpel sekali ya, dan ini hasilnya. Mari kita belajar bersama-sama. Tonton terus videonya. Ke intro dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Aulia. Oke ya teman-teman, dan ini bahannya ya teman-teman, roknya. Tapi yang di bagian samping yang pakai resleting udah saya bongkar duluan ya teman-teman. Jadi biar nggak kelamaan di video ya teman-teman. Ini yang di sebelahnya yang pakai resleting udah saya bongkar ya. Ini roknya rok model losban ya. Nah yang ini yang udah saya bongkar. Dan yang samping belum saya bongkar ya teman-teman, karena ini nggak pakai resleting di samping ini saya bongkar sedikit aja ya teman-teman, seperti ini. Tapi ini saya bongkar semua ya teman-teman, di bagian ban dan juga di bagian samping. Kalau membesarkannya itu harus dibongkar ya teman-teman. Ini maunya sejengkal lebih ini ya teman-teman. Ini dari pinggang ke pinggul sempitnya banyak banget ya. Ini harus dibongkar semua. Ini yang saya mau besarkan sekitaran 16 cm ya teman-teman. Jadi dibagi dua, 6 cm semua ya teman-teman. Nah ini yang udah saya bongkar ya. Nah seperti ini, karena ini besarkannya ngambil bahannya karena saya ngambil di bagian dalaman ini biar warnanya sama ya teman-teman. Dan di bagian belakang ini mereknya udah saya buang juga. Nah seperti ini bisa diobras ya, yang habis digunting kemudian kalau udah diobras, kalau udah dijahit disambung, baru nanti diobras keliling ya. Kalau kalian pakai bahan warna lain juga bisa ya teman-teman, karena ini kebetulan di bagian pinggang ini masih ada kampunya yang sangat lebar ya. Lalu saya potong, dan udah saya potong, saya garis semua. Kalau udah saya rapiin ini, lalu saya garis, ambil dari tengah ya, bagi dua seperti ini, karena ini udah cukup panjangnya dan juga lebarnya. Memang harus digaris seperti ini biar kalau dijahit itu tidak susah dan tidak melutir ya teman-teman. Ini usahakan ambil bahannya yang bujur aja di bagian tengah, karena ini di bagian samping ya teman-teman. Di bagian samping ini ada kampu, jadi yang tengah ini saya gunting aja nanti ya teman-teman, gunting aja nanti. Ini saya ambil ukurannya ya, 16 cm saya bagi dua ya teman-teman. Ini saya dipasin dulu panjangnya maunya seberapa ya teman-teman, seperti itu. Kalau cara ngambilnya ya seperti begini, digaris serong begitu ya. Kalau di bagian pojok yang kecil ini kalian jangan ngikutin seperti ini ya, kalian usahakan saja kalau bahan pas-pasannya di bagian pojok situ satu penggaris saja ya, biar kalau jahit nggak terlalu kecil amat sisanya ya. Ini udah saya garis semua ya, biar tidak kebanyakan kampu begitu ya. Nah ini di bagian pojok ini terlalu kecil amat ya saya garisnya, jadi kalau dijahit dia kampunya tuh terlalu banyak ya, tidak berfungsi gitu. Sebagian pojok ini seharusnya satu penggaris ya teman-teman, satu penggaris ya, karena ini mau dipotong lagi ya di bagian tengah. Kalau dipotong lagi di tengah ini kan
saya kasih kampu lagi ya, 1 cm begitu ya. Kalian misalnya pinggangnya kurang 6, kalian bagian ini yang ditambah ya, ditambah kampu sama pah jadinya. Ini kalau saya gunting seperti ini ya, makin kecil ya di bagian pojok, jadi pemborosan bahan ya waktu dijahit pasti akan kebuang di bagian pojok. Sebaiknya kalian satu penggaris saja ya di bagian pojok. Nah, ini yang udah saya potong ya, karena ini menggunakan resleting ya di bagian samping. Kalau tidak pakai resleting nggak perlu dipotong, udah rapi ya. Nah, saya letakkan seperti ini. Kalau udah saya letakkan, lalu saya jahit ya, dijahit seperti ini seperti biasa ya. Kalau udah dijahit, kemudian diobras ya teman-teman, diobras. Kalau udah diobras semua, lalu didepun begitu. Ini udah saya jahit ya, udah saya jahit dan udah saya obras, dan ini hasilnya yang udah saya depun. Maaf kameranya agak gelap ya teman-teman, ini karena saya pakai pegang sendiri jadi agak bergoyang kameranya, jadi ambil aja yang bermanfaat di video ini ya. Nah, ini yang udah saya obras ya. Lalu kalau didepun seperti ini ya teman-teman, seperti ini didepun biar tidak melembung ya. Kalau tidak didepun ya tidak masalah ya teman-teman, kemudian itu kan digosok atau disetrika gitu sama ya. Nah, udah selesai semua didepun ya. Lalu di bagian kampu ini saya jahit ya dari pojok sampai ke tengah itu ya. Jadi jangan lupa ikutin ukuran ya, biar tidak kekecilan begitu, ikutin ukuran di garis gitu. Ini hasilnya yang udah saya jahit ya seperti ini. Memang agak tebal ya teman-teman, sebaiknya di bagian tengah ini depun aja ya. Nah, di bagian ini didepun aja biar tidak benjol ya, biar kampunya menyatu sama bahan di luar begitu ya teman-teman. Nah, ini ya biar tidak melembung. Kalau udah dijahit selesai semua baru digosok ya biar rapi. Ini hasilnya yang udah saya jahit dari tengah ya teman-teman, hasilnya lumayan rapi kalau bagi saya ya teman-teman. Seperti ini caranya kalau didepun dari atas, jadi kampu menyatu seperti ini ya. Ini yang di sebelahnya ya, yang di sebelahnya memakai resleting. Cara memakai resletingnya cukup simple banget ya teman-teman, kurang lebih sama seperti cara biasa, karena ini kan dipotong di bagian samping. Mungkin kalian sudah tahu ya teman-teman cara memasang resleting. Yang penting di video ini ada yang bermanfaat dan bisa diambil ya teman-teman. Ini di bagian kampu ini belum saya gosok ya teman-teman, kalau udah digosok pasti rapi. Yang ini yang pakai resleting ya teman-teman. Cukup simpel banget ya. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.